Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nanda Aula Sahraini dengan NIM 210404502054 dari kelas BK 1C, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Materinya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor inteligensi sangat terpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Tingkat intelektual anak belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu dengan meniru dan mengulang kata-kata yang dipakai oleh orang dewasa. Perkembangan bahasa anak tidak saja dipengaruhi oleh perkembangan neurologis, tetapi juga oleh perkembangan biologisnya. Fase-fase perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode yang pertama yaitu periode prelingual, usia 0 sampai dengan 1 tahun. Disebut dengan periode prelingual karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan oleh orang dewasa. Dalam arti belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang berlaku. Namun, perkembangan menghasilkan bunyi-bunyi itu sudah mulai pada minggu-minggu sejak kelahirannya. Yang kedua, periode lingual dini, usia 1 sampai dengan 2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama, meskipun belum lengkap, misalnya atit, agi, dan seterusnya. Pada masa ini, beberapa kombinasi huruf masih terlalu sukar diucapkan. Juga, beberapa huruf masih sukar diucapkan seperti R, S, K, J, dan T. Yang ketiga yaitu periode diferensiasi, usia 2,5 sampai dengan 5 tahun. Yang menyolok pada periode ini ialah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. K. Eilen dan Lynn Ermarot menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak, termasuk perkembangan berbicara dan bahasa anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Di antaranya adalah perkembangan bahasa anak dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama tipe egocentric speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2 sampai dengan 3 tahun. Kedua yaitu socialized speech, terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau lingkungannya. Dalam tipe ini, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu adapted information, terjadinya saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Criticism, menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Komen atau perintah, request atau permintaan, dan threat, ancaman. Question, pertanyaan, dan answer atau jawaban. Ada beberapa faktor yang terpengaruh dalam perkembangan bahasa anak, yaitu faktor yang pertama, faktor kesehatan. Faktor ini sangat terpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak sering terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terhambat. Yang kedua, faktor inteligensi. Perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari inteligensinya. Anak yang mempunyai tingkat inteligensi yang normal atau di atasnya biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat, sedangkan anak yang mengalami kelambatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa.
Faktor yang ketiga yaitu status sosial ekonomi keluarga. Dalam beberapa penelitian tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dan perkembangan bahasa menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar pada anak dari keluarga miskin dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang mampu. Faktor yang keempat yaitu jenis kelamin atau seks. Berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Faktor yang kelima yaitu hubungan keluarga. Anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat atau penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya. Sebaliknya, jika hubungan antara anak dan orang tuanya tidak sehat, maka perkembangan bahasa anak cenderung stagnasi atau mengalami kelainan, seperti gagap, kata-katanya tidak jelas, berkata kasar dan tidak sopan, serta merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Tugas-tugas perkembangan bahasa pada saat berbahasa, anak dituntut menguasai 4 tugas pokok yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pemahaman, kemampuan memahami makna ucapan, tulisan maupun bahasa tubuh yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, pengembangan pembendaharaan kata, yaitu penguasaan dan penambahan kosakata baru. Pembendaharaan kata berkembang mulai usia 2 tahun. Yang ketiga, menyusun kata-kata menjadi kalimat. Perkembangan kemampuan menyusun kalimat dimulai sejak berumur 2 tahun. Yang keempat, ucapan. Kemampuan mengucapkan merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar oleh anak-anak dari orang-orang di sekelilingnya. Masalah perkembangan bahasa. Masalah yang dihadapi anak berkenaan dengan perkembangan bahasa dapat diidentifikasi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Permasalahan meliputi kelambanan dalam mengenai dan mengingat huruf, miskinnya kosakata, kelambanan memahami bunyi, ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf. Yang kedua, hambatan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi hambatan, sehingga komunikasi tidak lancar. Yang ketiga, penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menuntut anak mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Kondisi ini membawa dampak baik bagi penguasaan bahasa ibu sebagai bahasa pertama maupun bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Sekian materi tentang perkembangan bahasa yang dapat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.